Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Saat ini saya berkesempatan mencoba langsung Mitsubishi Expander tipe terbaru, tipe facelift 2020. Nah, sahabat Kompas.com, Mitsubishi Expander di belakang saya sebetulnya telah meluncur pada Februari 2020 yang lalu. Bulan Maret ini kita sudah berkesempatan untuk mencoba versi mobil test drive-nya. Mitsubishi Expander ini bisa dibilang meluncur tanpa seremonial yang besar-besaran, tapi secara umum memang mobil ini tidak memiliki ubahan yang begitu banyak. Sebagai contoh, kalau kita melihat fascia depannya, bentuk grill mendapatkan ubahan, sementara kalau melihat ada logo Expander di sini merupakan opsional ya. Jadi ini bukan varian standarnya. Begitu juga dengan body kit di depan yang merupakan opsional tambahan. Sementara kalau kita beralih ke headlamp depan, ini adalah perbedaan utama dengan Expander sebelumnya. Model 2020 sudah menggunakan lampu LED yang memiliki sorot lampu warna putih. Lalu kalau kita beranjak ke sisi sampingnya, paling kentara ada perbedaan di pelek. Peleknya masih menggunakan model two-tone, tapi dengan motif yang berbeda. Ini motifnya kipas ya kalau bisa dilihat. Kemudian bisa dilihat lagi ini versi opsional Ultimate, tapi sudah menggunakan body kit. Begitu juga dengan tutup bensin di sini, tutup tangki bensin. Ada sedikit kosmetik tambahan seperti chrome dan berupa motif-motif karbon. Ini juga opsional dari Mitsubishi-nya. Sementara kalau kita beranjak ke sisi belakangnya, secara umum tampilannya masih sama. Ini ada tadi opsional body kit, lampu juga masih sama, tapi yang jadi tambahan ada defogger di kaca belakang, ini baru. Sama ini ada kamera mundur, ini juga baru. Sementara kalau sensor parkir ini masih ada di tipe sebelumnya. Satu lagi perbedaan Expander tipe 2020 ada di antena model shark fin. Kalau yang model lamanya kan masih antena tipe biasa atau besi panjang. Sebelum kita lihat interior, kita coba lihat isi bagasinya dulu. Secara umum masih sama. Di sini ada ruang penyimpanan. Ini bisa untuk tas besar, bisa 2 buah. Kemudian di bawahnya juga masih ada ruang penyimpanan lagi untuk sedikit sendal. Ini juga ada lubang untuk mengambil ban serep di bawah. Sementara kalau kita mau menambah akses atau kapasitas bagasi, ini bisa dilipat. Nah, ini setelah kita lipat dengan bangku belakang udah tidur, ini udah rata lantai, ini makin luas. Bisa koper besar nih, bisa banyak nih, bisa mungkin koper besar 3, kemudian tas-tas kecil di sini tambahan lagi gitu. Sekarang kita coba lihat interiornya. Nah, sahabat Kompas.com, sekarang saya sudah berada di bangku baris kedua Mitsubishi Expander tipe 2020 yang terbaru. Secara umum tampilannya masih sama dengan versi yang sebelumnya. Nuansa interior masih warnanya beige, krem gitu. Memang agak bisa kotor ya, cepat kotor, tapi memang ini memberikan kesan yang lebih luas dibandingkan warna-warna gelap. Sementara kalau kita melihat sisi interior, sisi joknya, ini warnanya sama, tapi ini perbedaan ada di motifnya. Ada perbedaan motif, tapi untuk yang sisanya ini yang bludru-bludrunya ini, bahan fabriknya masih sama dengan model sebelumnya. Ini bagus sih kalau menurut saya, ini lembut ya kalau di tangan. Kemudian ini untuk 3 penumpang bisa, di tengah ada armrest, tinggal ditarik di sini. Tapi armrestnya belum ada cup holder di sini. Sementara itu, kalau kita melihat fitur-fitur untuk penumpang baris kedua, di sini ada AC, ada 4 arah semburan, bisa diatur secara masing-masing. Kemudian ada speaker, ada power window. Di speaker di sini ada cup holder, ada 3. Mungkin ini yang paling banyak di kelas low MPV. Untuk penumpang baris kedua ada tambahan, di depannya ada laci, sementara yang di sebelah sini ada lacinya 3. 1 di sini, 2 dan 3. Mungkin ini bisa tambahan taruh handphone atau dompet di sini. Gitu. Sekarang kita coba baris ketiga. Oke, sekarang kita coba yuk bangku baris ketiga Mitsubishi Expander. Caranya kita tinggal buka di sini, geser. Ini udah one touch tumble. Bisa langsung terlipat bangku baris kedua.
Ini tadi bangku baris keduanya udah mulai agak dimajukan sedikit. Jadi ruang kaki untuk saya yang tingginya 165 cm ini cukup ruang kakinya. Sementara kalau kita coba ruang kepalanya juga masih agak jauh. Ini kalau kita sedikit rebah bisa nih. Ini kita rebahkan lagi. Ini sudah cukup nyaman. Sementara fasilitas fitur-fitur di bangku baris ketiga, di sini ada laci, ada cup holder, ada sedikit ruang penyimpanan, dan juga ada soket 12 volt untuk charger handphone. Sementara di sebelah kiri juga ada cup holder, ada ruang penyimpanan, dan sedikit laci untuk handphone atau powerbank di sini atas. Tapi nggak ada soket 12 volt. Udah di belakang itu aja, untuk 2 penumpang cukup nyaman. Nah, sahabat kompas.com, sekarang saya sudah berada di bangku baris pertama Mitsubishi Expander. Lagi-lagi seperti yang sudah-sudah, Mitsubishi Expander secara umum tampilannya masih sama. Nuansa dashboardnya ini ada 2 warna gelap dan warna beige. Di sini ada motif wood panel yang berbeda, agak berbeda dengan model sebelumnya. Ini agak motifnya berbeda. Terus ada list aluminium sedikit, nuansa warna silver gitu. Kemudian kalau di dashboardnya di depan ada tempat penyimpanan. Head unit ini baru karena dia sudah memiliki beberapa fitur tambahan seperti ada Apple CarPlay, ada kamera belakang. Kalau yang sebelumnya kan cuman radio, cuma Bluetooth doang, dan ada soket USB sama seperti sebelumnya. Tapi secara umum ada beberapa fitur tambahan. Kemudian AC masih sama, masih model knob, model putar-putar biasa, belum digital, tapi cukup lengkap. Ada pengaturan arah semburan ke depan, ke kaki, ada heaternya juga. Kemudian pengaturan fan-nya banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 8. Kemudian pengaturan suhunya juga ada. Tapi yang baru di sini tentu saja ada tambahan defogger. Defogger buat kaca belakang ini bisa diatur secara manual di sini. Tinggal dipencet aja, bisa nyala. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat sini ada soket 12 volt untuk tambahan charger. Oh iya, kalau untuk charger berarti ini di sini bisa 3 ya. 1 di sini tapi pakai alat tambahan, kemudian di head unitnya, sama 1 lagi di laci. Di laci ini ada nih. Nah, ini ada buat apa? Charger handphone. Jadi 3 di depan bisa. Oh ya, ini lacinya belum soft opening ya, masih biasa. Kemudian kembali lagi ke bagian tengah, di sini ada ruang penyimpanan tertutup. Di sininya ada 2 baris. Kemudian gak lupa di samping-samping juga ada nih. Nih di bagian samping-samping sini juga ada penyimpanan. Lalu sebelah sini ada cup holder 2. Kemudian ada lagi ruang penyimpanan tertutup yang cukup dalam. Ini model kuncinya udah keyless. Di sini ada lagi tambahan separator untuk menaruh barang-barang. Itu. Satu kekurangan Expander nih, di depan sayang di bangkunya nggak ada armrest, jadi agak kurang nyaman untuk perjalanan jauh. Tapi kalau yang tangan kanan mungkin bisa ke sini. Nah, kalau kita lihat sebelah sisi kanan ini cukup banyak nih penyimpanannya. Di bawah ini cup holder ada 3 botol bisa masuk. Kemudian di sebelah sini dari setir ada tambahan fitur yang baru, yaitu berupa cruise control. Di sini tombolnya ada. Kemudian kalau yang teleponi ini udah dari model sebelumnya sudah ada. Motif setir motifnya sama, tapi ini aksen-aksen warna gelap ini baru nih. Kalau Ultimate versi sebelumnya warnanya kan coklat tua atau agak kemerah-merahan gitu ya, kayak model wood panel tapi nggak coklat gitu. Nah, ini yang warna gelap, sini juga warna black glossy gitu. Secara umum masih sama. Di atas ini tanpa vanity mirror. Kalau yang sebelah kiri ada vanity mirrornya, tapi nggak ada lampunya gitu. Lalu kita beralih ke posisi berkendara. Nah, posisi berkendara Expander nih bisa dibilang salah satu yang paling suportif buat pengemudi. Nih, sekarang kita atur dulu posisi berkendara saya. Tinggi saya 165 cm. Ini ada pengaturan ketinggian jok. Bisa diatur seberapa ketinggiannya. Kalau saya pilih agak rendah. Nah, kemudian posisi setir nih sangat fleksibel karena dia punya pengaturan
tilt steering, dan teleskopik. Nah, selain naik turun juga bisa maju mundur. Bisa diatur sangat fleksibel. Oke, tangan udah pas, sekarang tinggal posisi kaki nih, tinggal kita maju mundurin seberapa pas. Nah, segini nih udah paling pas nih buat saya. Oke, setelah kita membahas sisi untuk bangku baris pertama, kita coba bagaimana rasa berkendara Mitsubishi Expander. Nah, sahabat kompas.com, sekarang kita sudah berada di balik kemudi Mitsubishi Expander versi 2020 yang terbaru. Secara umum, kalau kita berbicara rasa berkendara masih sama dengan model sebelumnya, karena memang nggak ada ubahan yang signifikan. Ubahan tuh hanya ada di sisi tampilan, sisi eksterior, dan beberapa kosmetik di interiornya. Expander masih menawarkan rasa berkendara yang mirip. Salah satu keunggulannya tuh dia begitu senyap ya. Kalau kita berada di interior Expander tuh terasa banget, terasa lebih senyap, lebih kedap dibandingkan beberapa model MPV nih. Coba ya kita buka ya. Suara noise dari luar, suara angin tuh kedengeran, tapi seketika kalau kita tutup udah langsung kedap. Selain kekedapan, salah satu keunggulan Mitsubishi Expander ada di bandingan suspensi. Bandingan suspensinya masih sama dengan model sebelumnya. Mitsubishi Expander terkenal dengan kenyamanannya, suspensinya terkenal empuk, terkenal lembut, jadinya memang mungkin nyaman, tapi kalau kita bicara performanya mungkin jadi sedikit limbung, terutama kalau kita pakai bermanuver di jalan tol mungkin, atau tikungan tajam itu memang agak limbung. Tapi kalau kita melewati polisi tidur, jalanan bergelombang, jalan rusak, itu nyaman. Kita bahas performa mesin. Secara umum mesin masih sama, 1500 cc. Respons gasnya masih sama dengan model sebelumnya. Mitsubishi Expander mungkin tidak yang paling bertenaga di kelas low MPV, di segmen yang 1500 cc. Mitsubishi Expander nih nggak terlalu bertenaga, jadi memang tenaganya so-so lah, tapi mungkin sudah cukup untuk dipakai di perkotaan. Tipe Ultimate menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan. Di sini kalau kita ingin mendapatkan akselerasi yang lebih responsif, terdapat fitur overdrive. Jadi pengguna Expander kalau ingin mendapat akselerasi lebih instan, tinggal dipencet aja nih overdrive, terus kita lihat di indikator tengah. Kalau overdrive off, artinya putaran mesin akan dibuat lebih tinggi saat melakukan perpindahan gigi. Otomatis respons gasnya akan lebih cekatan lagi. Dia perpindahan giginya agak tinggi, mungkin di atas 3000-an gitu, 3000-an ke atas. Jadinya makin terasa responsif gitu. Kemudian masih berbicara soal performa mesin, saat kita coba di perkotaan, saat masih dalam perkotaan, masih untuk ini produksi video, produksi untuk keperluan Expander ini, kan kita nggak selamanya jalan terus, jadi kadang berhenti, parkir di mana, jalan lagi, berhenti lagi. Konsumsi BBM-nya terbilang masih lumayan sih, ini 9,5 km per liter, padahal kan kita tadi berhenti agak lama, AC nyala semua. Jalanan masih di perkotaan agak macet juga, jadi masih lumayan lah, 9,5 km per liter itu oke untuk 1500 cc. Nah, sahabat kompas.com, sekarang kita udah sampai nih di penghujung video. Gimana menurut sahabat kompas.com Mitsubishi Expander ini? Secara umum Mitsubishi Expander tipe 2020 ini memang tidak mengalami ubahan yang signifikan. Ubahannya hanya berada di sisi eksterior, itu pun sedikit sebenarnya, cuma ada di lampu, di grill depan, di motif pelek, kemudian ada tambahan antena Shark-fin, defogger kaca belakang, dan kamera mundur. Sementara kalau di interiornya ada beberapa motif jok, ada warna wood panel yang berbeda, dan beberapa panel-panel yang berbeda juga warnanya. Secara umum mesinnya masih sama, semua masih sama. Nah, kalau berbicara harga, Mitsubishi Expander tipe 2020 dihargai mulai 215,2 juta, sementara itu tipe termahalnya 272 juta,1. Nah, gimana menurut sahabat kompas.com? Dengan rentang harga segitu, Mitsubishi Expander ini masih menawarkan value for money atau tidak? Kalau menurut saya sih, dibandingkan dengan low MPV sekelasnya, Mitsubishi Expander masih punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Oke, sekian video dari saya. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, komentar di bawah,
dan subscribe jika belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.